wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, izin wawancara ya Bu. Iya. Boleh memperkenalkan diri dulu Bu? Saya. Iya. Iya. Boleh. Nama saya Endang Istiwati, SPD. Iya. Tempat tinggal di Desa Purwosari, Iya. RT 15, RW 04, nama kelurahannya Tegasari. Apa? Iya. Umur bisa. Ya, umurnya Bu. Umur ibu sudah 63 tahun. Pensiunan 3 tahun. Pensiun dari PNS kemarin. Saya masih muda. Belum. Tua lah. Apa tua bukan apa tiga ya. Iya. Monggo. Terus ini kan ibu kan apa namanya jadi kepala sekolah perempuan terlama nih Iya. di SD negeri berapa Bu? SD 3 SD saya. 3 SD. Itu di SD mana aja Bu? Yang pertama saya diangkat di SD 8 Wonodadi, yang sekarang menjadi SD 7 Wonodadi ya. Kalau terus berapa tahun di sana dari tahun 2004 sampai 2009 itu dimutasikan, dipindah ke SD 3 Mataram dari 2009 sampai 2015 dimutasikan lagi ke SD 3 Tegasari. Nah, di situ dari tahun 2015 sampai pensiun 2020 ya. Ini Bu mau ini Ibu mau minta tolong Ibu sedikit cerita perjalanan karir sebelum diangkat jadi kepala sekolah. Perjalanan karir saya pertama kali saya diangkat tahun 1982 di SD 4 Telungagung yang bertempat di SD 1 Tritunggal Roworjo. Oh, Iya, Roworjo, tapi itu masih kecamatan ini Tritunggal Muria, masih kecamatan Gadingrejo. Nah, di situ tahun 82 sampai tahun 84. Tahun 84 setelah jabatan terus menjadi PNS, terus saya pindah di SD 3 Telungagung. Di SD 3 Telungagung tahun 84 sampai tahun 2004. 2004 berarti saya 20 tahun. Nah, 20 tahun baru diangkat jadi kepala sekolah di SD 8 Wonodadi dari 2004 sampai 2009 terus pindah lagi yang seperti tadi saya katakan ya. Kalau ibu-ibu dan apa ya, enak dan enggak enaknya namanya kita perjuangan ya, ada senengnya ada tidak senengnya ya. Kalau saya ambil kesimpulan banyak senengnya lah, namanya anak-anak SD. Iya. Bagi saya itu hiburan ya. Terus yang kedua, karena kita setelah tahun 2004 dituakan di sekolah, itu buat saya itu adalah apa ya, yang harus betul-betul mengemban amanah yang paling, kalau dikatakan berat ya tidaklah kalau kita melaksanakan dengan teman-teman ya. Selaku kepala sekolah nggak bekerja sendiri, saya ajak teman-teman dewan guru yang lain, gimana mau diapakan anak-anak tersebut, ayo kita bareng-bareng, jangan kepala sekolah otoriter, apa-apa dikerjain sendiri, saya enggak. Nah itulah mungkin yang selama ini saya terus menjadi kepala sekolah terlama perempuan, karena saya selalu kerjasama dengan Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di situ gitu. Peran itu saya bagi-bagi ya, nggak sendirian, kecuali memang harus kepala sekolah yang rapat dan sebagainya. Nah, setelah saya sebelum pensiun, saya juga apa ya istilahnya penyegaran, menanamkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru siapa yang nanti berhak menjadi kepala sekolah mewakili saya atau pengganti saya selalu mengajak orang-orang itu ya. Jadi
supaya nantinya gitu loh Ya. bisa mengemban amanah itu yang kita dapatkan dari apa yang artinya kita mendapat tugas menjadi kepala sekolah kita banyak. Terus ini visi misi yang ibu targetkan ketika menjabat jadi kepala sekolah, visi misinya. Pertama dan utama visinya mesti kita selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan anak-anak ke hal yang sedemikian. Itu pondasi yang pertama dan utama adalah agama. Kalau saya menanamkan di sekolah itu agama, pagi sebelum masuk sekolah itu ya harus selalu berdoa, mohon sama Allah, Pak gurunya dan semua yang istilahnya wali kelas masing-masing sebelum anak menerima pelajaran seperti itu. Yang kedua, selaku kita bangsa Indonesia otomatis lah ya menginginkan kecerdasan terhadap anak didik kita, seluruh bapak ibu yang ada di situ, kita bersama-sama mau diapakan anak sesuai dengan ya istilahnya dasarnya Pancasila, ya lambangnya burung Garuda, otomatis ya kita tanamkan, kita cinta NKRI gitu, kita tanamkan dari awal memang harus seperti itu. Jadi rasa kebangsaan, rasa nasionalisme itu ada dari dasar, kan kita ajar di SD waktu itu memang utamakan hari-hari besar nasional kita tanamkan ke anak-anak. Jadi itu nanti kalau kita peringati hari-hari besar nasional itu anak tahu tanggal sekian tahu bahwa itu hari sangat apa ya istilahnya sangat kalau dikatakan sangat bermanfaat ya gitu seperti itulah ya. Terus ini cara meyakinkan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tempat ibu bertugas. Yang pertama dan utama kita selalu apa ya menjalin silaturahmi dengan apa Masyarakat. wali murid terutama, terus dengan masyarakat setempat. Walaupun anaknya tidak ada di situ, kita ikut sertakan. Terus kalau di anaknya ada di sekolah di situ, kita punya buku penghubung. Waktu itu saya kelas 1 dan kelas 6 buku penghubung untuk orang tua. Jadi bagaimana anak perkembangannya di sekolah dan bagaimana anak perkembangannya di rumah. Jadi tidak saling menyalahkan. Anaknya bodoh sing disalahi wong tuane, juga sebaliknya wong tuane ngajarin nang kene anak itu nang sekolah dadi bodoh itu apakah salah dari guru atau apa wali muridnya ya. Masyarakat setempat kita ikut peran sertakan, ada hari-hari besar seperti 17-an ya, apalah yang kita hari olahraga masyarakat setempat kita sertakan, yuk jalan sehat, tidak hanya untuk sekolah, kita untuk masyarakat yang ada di sekitar situ, mau nabi kita di masjid tidak hanya anak-anak gitu, selalu seperti itu ikut sertakan. Terus jangan lupa kepala sekolah dan ibu bapak dewan guru selalu kerjasama dengan wali murid, terutama dengan orang-orang yang ada di sekitar. Ya siapa tahu bisa membantu apa. Soalnya apa? Orang sekitar situ kan sebetulnya untuk bisa memperbaiki diri dari pihak sekolah. Contohnya, Bu Komito, Bu ini kau datangnya terlambat. Oh ya, itu baru dari rumah sakit karena ini kan bisa untuk penghubung ya, artinya untuk memperbaiki diri kita. Kita jangan merasa guru di situ selalu baik terus, enggak. Kita juga minta penilaian dari masyarakat. Bu, ini kok pulang duluan, kan gitu loh. Iya, kita harus terima, kita jelaskan. Tadi bu guru itu pulang duluan karena satu anaknya sakit. Kita ada apa ya, miskomunikasi ya, ada miskomunikasi dengan masyarakat di situ. Tidak harus guru, tidak harus wali murid, siapapun yang ikut serta. Kalau kita mengemban pendidikan di situ kan sesepuh siapapun itu harus kita libatkan, komite, Pak RW, RT-nya gitu. Kalau saya gitu seperti itu, biar ada perkembangan dari dalam diri sekolah atau dari
masyarakat sekitar itu kerjasamanya yang selalu kita tanamkan waktu itu ya. Terus ini susah senang selama jadi kepala sekolah. Susahnya ya memang namanya ngatur ya. Iya. Yang pertama bukan ngatur sih sebetulnya. Kalau kepala sekolah itu kan hanya melaksanakan membimbing. Yang pertama Bapak Ibu Dewan Gurunya dulu. Kita mendidik anak, menyuruh anak, tapi Bapak Ibu Dewan Gurunya sendiri nggak disiplin. Iya. Bagaimana? Itu yang pertama ya. Kita atur dulu dari dalam Bapak Ibu Dewan Gurunya dulu. Biar disiplin. Nanti menanamkan ke anak kan enak. Dengan cara kalau ke anak-anak itu kita dari kelas per kelas boleh. Kalau saya biasanya jam-jam kerja itu tak datangi ke kelas masing-masing. Kalau enggak kita lewat upacara. Kita kalau mungkin ada anak yang harus spesialis kita bimbing dan lain sebagainya itu kayak mendatangkan Babin Kamtipmas, polisi yang tak suruh jadi pembina upacara. Biar anak itu ada ya, siapa ngerti narkoba, siapa tahu ngirup lem, sangat-sangat berbahaya lah. Pokoknya untuk anak SD itu tidak diperkenankan kan hal-hal yang demikian. Nah kalau mungkin dari bu gurunya, ya kalau namanya anak ya mungkin bosan atau apa, dan kita katakan Babin Kamtipmas, Pak polisinya tak suruh jadi pembina upacara itu baru ya Pak polisi tadi pembina kayak gitu. Nah itu kerjasamanya antara kita membimbingnya dari dalam dan mungkin kita dapat informasi dari luar. Nah komite, seorang komite itu kerjasama dengan sekolah itu beliau adalah apa ya, wakil dari masyarakat situ kan komite. Iya Bu, Diko saking Diko kok enten. Nah itu baru kita terima, jangan kita iya komite, saya kerjasama dengan komite, pakai Pak komite paling nggak seminggu sekali atau setengah bulan sekali kita panggil, kita ajak makan bersama. Iya, nanti gimana Pak komite baru dia menuturkan apa yang jadi bahasanya mungkin unek-unek dari masyarakat, bilang oh ya udah makasih Pak komite, nanti akan saya perbaiki dari dalam, jangan dari luar terus bocah apa ya anak terlambat dimarah-marahin nggak tahu beliau sendiri, nggak introspeksi. Saya nggak suka, saya perbaiki dari dalam dulu. Pak Ibu Guru sanggup nggak ya anak-anak, contohnya sanggup benar ya, nanti saya baru nyampaikan ke anak-anak itu disiplin dari dalam dan baru kita sampaikan ke anak-anak, ke orang tua. Terus berapa bulan sekali kita ngadakan kumpulan wali murid. Iya saya, nggak ketang setengah tahun sekali. Kalau 3 bulan sekali nanti membosankan. Setengah tahun sekali. Kalau kelas 1 dengan kelas 6 itu awal masuk sekolah ya, kelas 1. Terus nanti minggu yang kedua untuk kelas 6 saya, kelas rendah dan kelas tinggi. Soalnya itu memperbaiki dari data-data biodata pribadi mereka masing-masing. Apakah akhirnya udah pas? Ya kan gitu ya. Apa di data keluarga, kartu keluarga udah pas? Saya gitu kan. Kalau belum mumpung masih kelas 1, ada perbaikan, keducapin. Kalau dari pihak wali muridnya nggak sanggup, kita yang memperbaiki. Asal ada persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran dan kartu keluarga itu, kita harus ada persyaratan di sana. Itu saya selalu seperti itu, nggak diserahkan ke wali murid, enggak. Saya kerjasama tapi pun ibu mawon gitu. Oke lah, saya juga minta izin dari mereka. Kalau enggak ya saya nggak berani lah. Bu dimudahkan. Kalau mau dimudahkan itu sebelum akte kelahiran dibuat atau mau dituakan dan lain sebagainya, permintaan orang kan masing-masing ya. Tapi kalau sudah dibuat akte susah ya gitu. Iyalah, seperti kelas 6 namanya sudah di akte minta diganti, dikasih roro apa-apa lah, itu nggak boleh. Akte sesuai dengan makanya kalau pembuatan akte itu kita kerjasama dengan Dukcapil. Nah itu biar perbaikan antara kartu keluarga, ijazah ya, dan kakak pas
gitu loh. Datanya pas, datanya pas sekali. Jadi nanti anak-anak melanjutkan ke sekolah selanjutnya no problem. Iya. No problem. Nah, ini. Terus ini ada juga tadi kan ibu udah menjelaskan nih, nah kita itu kan jadi tahu gitu. Terus ini pesan ibu buat calon tenaga pendidik. Itu paling ya, saya berapa kali dulu STKIP ya, jurusan bahasa dan sebagainya, banyak ada 4 orang di SD saya. Selalu memang ya namanya orang yang dituakan di sekolah itu, saya selalu berpesan yang pertama dan utama adalah ya saya berpenampilan yang rapi, tenaga pendidikan kita menarik perhatian anak itu paling utama. Pertama ya ramah, senyum. Ya walaupun kita menghadapi anak, senyuman itu selalu dinantikan oleh anak. Ramahnya, halo sayang, halo guys, gitu ya. Bahasa yang sekarang yang niru-niru di video atau di YouTube itu kan bagus. Halo sayangku, ibu. Kan gitu. Satu, kita harus berpenampilan rapi, ramah. Ya jangan menor-menor lah ya, jangan menor-menor ya itu. Terus kita punya pengalaman kan psikologi itu, ini ya pendekatannya, sesuaikan dengan menegur anak, disesuaikan dengan ya itu tadi bahasa sekarang. Aduh guys, apa kabar? Gitu. Ibu kok kayak gitu, itu seperti itu. Kalau di ini kalau kita di dalam kelas ya mestilah kita assalamualaikum, salam. Kalau yang pertama dan utama bolehlah nyanyi. Menarik barangkali kalau dulu saya memang harus nyanyi. Bu nyanyi mana bu? Oke, kata saya gitu. Pokoknya menarik ya. Yang menarik. Bagaimana? Biar kita ditiru. Ya kalau dulu saya memang hobi apa ya, kotekan. Dan bu aku tak kotekan, belum boleh soalnya kamu belum jadi guru. Kita melani oh jadi dulu bu guru nggak boleh ya, namanya kita. Terus bu aku sekolah nggak sapu tangan, nggak sapu tangan kayak ibu. Iya boleh. Kalau apa coba kegunaan sapu tangan apa? Gula umbel. Iya yang pertama umbel kelas 1. Yang kedua untuk menghapus air mata kalau nangisnya senang, kalau untuk ngelap keringat. Ayo guru, iya itu mesti kita libatkan. Kalau pagi-pagi kita masuk ya namanya kita harus ramah, sopan ya, walaupun itu anak kita itulah ya Pak. Siapa semua yang sudah guru menyai gitu, mesti. Nah itulah kita harus rapi ya yang pertama-tama. Nahan jangan marah lah, bisa nahan emosi ego, walaupun itu ada mungkin jenengan ada ini dengan pacar, dilampiaskan di sekolah nggak boleh. Seperti ibu pamannya ribut dengan suami atau anak nggak boleh dibawa, harus profesional. Iya, nah itu seperti itu nanti anak kesannya dengan kita ya Allah gini, ibu Endang nanti nyanyi lagi ya, oke gitu, nanti ke bawah gitu, terus rapi ya, sesuaikan berbusana. Ya, kalau itu nanti tak doakan semoga kamu sekalian ya, sekalian semua jadi PNS atau ANS. Iya, sesuaikan kalau berpakaian jilbabi bajunya beda ya, jilbabnya cempulung, sepatunya yang bagus itu ya harus hitam. Kalau saya makanya kalau ada apa-apa saya kayak beda betul mengerti kan, saya sesuaikan dengan itu, rapihan ya, senyuman, itulah nanti anak akan terkesan dengan kita. Jangan lupa senyum, yang dengan bahasa yang sekarang, halo Besti, itulah pasti anak-anak akan terkesan. Ini Mbak Rita juga tak pernah masukan seperti itu. Anaknya sering kita terbawain kue. Iya. Itulah ya pesan-pesan, mudah-mudahan kamu semua jadi
ASN nanti. Ya, amin. Ya penggantinya pasti Iya, penggantinya, amin. tapi syarat itu tadi Ya. yang ramah, sesuaikan berbusana yang rapi, ya Iya. nggak asal. Bisa alat kerudungan yo, kalau pakai kerudung panjang boleh, cuman yang rapi Yang itu rapi. tadi ya. Ya gitu. Ya, apa lagi? Ya cukup mungkin Gitu. itu saja pertanyaan Bu Enda. Pertanyaan dari kami yang udah dijawab sama Bu Enda udah panjang lebar banget ya. Kamu juga udah apa ya? Udah tahu dulu Iya. tahu nggak? Ya kalau paham ya, mudah-mudahan lah. Iya, kalau memang itu kita kalau andaikan nanti siapa tahu giliran bahwa ada diri semua nanti jadi pemimpin di sekolah ya, itu jangan ego ya. Kita mikirkan orang lain, kalau melihat kepengen kita berhasil, kita bertanya, nek aku koyo ini kowe cocok ora? Itu kalau saya aku mau sih Bu, oh yaudah, saya dari orang kudu koyo ngene nggak bisa. Itu bisa otaknya saya Iya. jadi kepala sekolah ternama Jadi perempuan. harus Iya, kita kerjasama. Kalau yang lain-lain kepala sekolahnya sih ngerjain dana saya nggak pernah. Tahu-tahu kalau ada inspektorat, ini Bu kepala sekolahnya kok enak bener ya gitu. Pak maaf, kami kan kerja betul kerja sama Bu. Iya, tapi kan semua yang dikeluarkan oleh Tanapus kami tahu semua. Iya. Beliau mengeluarkan ini atas izin saya dan atas izin kawan-kawan. Kalau kita memang ada suatu rahasia yang mungkin nggak tak sampaikan ya enggak Pak. Oh benar Bu, ya sip. Kita juga kawan dari kan, gendut tapi pintar kayaknya. Jadi kalau memang jangan terus memikirkan diri sendiri Iya. ya. Kalau memang jadi kita ngabdi sama masyarakat, pelayan masyarakat, kita harus ikhlas. Iya, Sik nesu, nyun sewu, sik nesu takon bae. Iya. Oh ya nah, lho aku ya itu tak minum obat di situ umpamanya kan seperti itu. Ya ada juga. Takon bae gitu. Takon bae. Itu saya nggak pernah. Saya sampai di sekolah itu kan saya dulu walaupun kepala sekolah mengajar PKN kelas 6. Saya agak ngumpet, ibu ngumpet ya. Jadi sama anaknya. Makasih ya, anakku yang cantik-cantik. Boleh calonnya ngerawat cek boleh ya. Memberi kesempatan juga kalian Dina ini, yang ini biar si apa Najib menjadi ibu gitu kan. Saya nggak ada batasan-batasan. Kalau di sekolah juga seorang guru nggak boleh ada batasan seorang pemimpin dengan bawahan, nggak lah saya. Harus sama. Harus sama. Apa ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itulah kita harus sama-sama. Itu juga manusia seperti kita. Ya, hanya kita diberi kesempatan untuk memimpin. Kalau seperti kapal nggak ada nakodanya mau jalan kemana kapal kita, gitulah kalau saya. Tulis tahu itu. Makanya saya kuliah di STGIP ya itu. Dah sini. Kalau Pak dosen-dosennya, baik kalau saya kuliah seluruh siswa. Saya selalu menanamkan seperti itu. Kalau kita memang menjadi mahasiswa ya harus yang apa ya, betul-betul kita patuh sama dosen gitu. Walaupun saya dosennya di situ kan lebih mudah, tapi saya patuh dengan dia. Walaupun dia sungkan dengan saya, tapi saya adalah mahasiswanya. Itu ya, kita melihat situasi dan kondisi ya. Oke. Ya udah gitu aja Mak. Gitu ya. Makasih ya Bu. Iya. Makasih, Bu. Sama-sama. Mohon maaf ya adik-adikku semua seandainya nanti apa di jawaban ibu tadi kurang pas, kurang berkenan, mohon maaf ya. Iya.